Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4, kelas 11 MIA 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi koloid. Selamat menonton. Pengertian koloid. Koloid merupakan campuran heterogen dari partikel-partikel yang tersebar atau terdispersi merata dalam medium pendispersi. Ada 3 pembahasan mengenai koloid. Yang pertama, sifat-sifat koloid. Yang kedua, fase koloid. Dan yang ketiga, pembuatan koloid. Sifat-sifat koloid. Koloid mempunyai sifat-sifat yang khas, antara lain menunjukkan efek Tyndall, gerak Brown, dan mempunyai muatan listrik. Efek Tyndall. Fenomena efek Tyndall dikemukakan oleh John Tyndall pada tahun 1820 sampai 1893. Seorang ahli fisika dari Inggris. Efek Tyndall adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Oleh karena itu, berkas cahaya dapat dihamburkan. Contohnya, yang pertama, sorot lampu proyektor dalam gedung yang gelap dan berdebu. Yang kedua, sorot lampu kendaraan pada malam yang berkabut. Dan ini gambar dari contoh efek Tyndall. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak patah-patah atau zigzag partikel-partikel koloid secara terus-menerus dengan arah sembarang. Fenomena tersebut diamati pertama kali oleh ilmuwan biologi Inggris, Robert Brown, pada tahun 1827. Gerak Brown dipengaruhi oleh ukuran partikel dan suhu, antara lain sebagai berikut. A. Semakin kecil ukuran partikel-partikel koloid, gerak Brown semakin cepat. B. Semakin besar ukuran partikel-partikel koloid, gerak Brown semakin lambat. C. Semakin tinggi suhu koloid, gerak Brown akan semakin cepat. D. Semakin rendah suhu koloid, gerak Brown akan semakin lambat. Berikut contoh dari gambar gerak Brown. Adsorpsi. Adsorpsi adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. Dengan begitu, ion dapat menempel di permukaannya, baik ion positif maupun negatif. Lebih jauh lagi, koloid pun dapat bermuatan sesuai muatan ion yang telah diserap. Contoh, 1. Koloid FeOH 3 kali bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion yang telah diserap. 2. Koloid AS2S3 bermuatan negatif karena permukaannya menyerap ion S2. 4. Koagulasi koloid. Koagulasi koloid merupakan pengumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Pada koloid bermuatan sejenis, koloid tidak akan menggumpal karena ion saling tolak-menolak. Sedangkan koloid yang muatannya telah dinetralkan tidak lagi tolak-menolak sehingga koloid bisa berkelompok atau menyatu. Contohnya, proses penggumpalan debu-debu pada cerobong asap pabrik. Dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contoh pengaplikasiannya adalah proses cuci darah alias hemodialisis. Elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Kutub negatifnya disebut katoda, sementara kutub positifnya disebut anoda. Contoh, identifikasi DNA manusia dan penyaring kotoran debu pada industri pabrik. Koloid liofil dan liofab. Sifat ini dapat ditemukan dalam sol yang terbagi jadi 2 jenis, liofil dan liofab. Sol liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya, sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Sedangkan sol liofab merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak bisa menarik mediumnya dan cenderung encer. Contoh koloid hidrofil yakni sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Contoh koloid hidrofab yakni sol belerang, sol sulfit, sol FeOH 3 kali, sol logam. Koloid pelindung. Sol liofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari sol liofab dengan
Dengan begitu, partikel soliofil akan menjadi pelindung soliofop dari koagulasi. Contoh kloid pelindung. 1. Gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula pada pembuatan es krim. 2. Silikon dan minyak silikon untuk cat dan tinta agar dapat bertahan lama. 3. Zat pengemulsi seperti sabun dan deterjen. Sekian pembahasan sifat-sifat koloid dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.